Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya dengan NIM 2348201089 dari kelas 4B Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Teknologi Bahan Alam. Materi pertama, pemilihan dan penyiapan bahan. Pemilihan bahan, yang pertama identifikasi spesies, yang kedua seleksi spesies, yang ketiga seleksi usia, yang keempat seleksi bagian tubuh, dan yang kelima seleksi lokasi dan musim. Maksud dari pemilihan bahan, yang pertama, harus diketahui secara pasti nama ilmiah dan bagian tanaman yang digunakan. Yang kedua, gunakan bagian tanaman yang tepat seperti akar, daun, biji, kulit, bunga, dan lainnya, karena tiap bagian memiliki kandungan kimia yang berbeda. Dan yang ketiga, bebas dari cemaran pestisida, mikroba, dan bahan kimia berbahaya, serta tidak busuk, berjamur, berubah warna, atau berbau tidak sedap. Faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan, yang pertama ada musim, kadar air, intensitas paparan sinar matahari, dan kondisi tanah, seperti pH. Selanjutnya, tahapan memperoleh simplisia. Simplisia adalah bahan alam yang bisa digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami proses apapun kecuali dikeringkan. Tahapan yang pertama, yaitu pengumpulan bahan, mencari bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk pembuatan simplisia, seperti daun kerinyo. Yang kedua, sortasi basah, yaitu memisahkan daun dengan batangnya. Lalu yang ketiga, pencucian, mencucikan daun dengan air yang mengalir. Yang keempat, perajangan, yaitu mengiris kecil-kecil agar mempermudah proses pengeringan. Lalu pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama ada oven, yang kedua diangin-anginkan, yang ketiga kena cahaya matahari langsung. Dan sortasi kering, yaitu memisahkan simplisia dengan benda asing. Lalu pemeriksaan mutu dan pengemasan dan penyimpanan. Materi yang kedua, ekstraksi bahan alam. Definisi menurut Farmakope Indonesia dan WHO. Ekstrak adalah sediaan yang diperoleh dengan mengekstraksi bahan tumbuhan atau hewan menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian pelarut tersebut diuapkan seluruhnya atau sebagian, sehingga diperoleh bentuk cair, kental, atau kering yang mengandung zat aktif dari bahan asal. Lalu klasifikasi ekstraksi dan prinsip. Pelarut akan merusak dinding sel dan jaringan, lalu masuk ke dalam sel. Pelarut akan melarutkan senyawa-senyawa metabolit, dan pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut dikeluarkan atau dipisahkan dari bahan atau biomasa penghasilnya. Selanjutnya ada metode ekstraksi, maserasi. Maserasi yaitu perendaman dengan pelarut, perkolasi menggunakan alat perkolator, ekstraksi dengan reflux yaitu pemanasan dengan kondensasi uap, sokletasi metode berulang-ulang menggunakan alat soklet, ekstraksi dengan ultrasonikasi yaitu proses menggunakan gelombang ultrasonik untuk memecah dinding sel, ekstraksi dengan microwave yaitu menggunakan gelombang mikro untuk mempercepat proses ekstraksi. Lalu ekstraksi dengan tekanan memanfaatkan tekanan untuk meningkatkan efisiensi. Faktor pemilihan metode, yang pertama efisiensi, kedua rendemen yang tinggi, ketiga kualitas senyawa terjaga, keempat waktu ekstraksi yang lebih singkat, kelima pelarut yang lebih sedikit, keenam biaya yang lebih murah, dan ketujuh resiko yang lebih rendah. Ekstraksi, buat ekstrak dari serbuk kering simplisia dengan cara maserasi menggunakan pelarut yang sesuai. Gunakan pelarut yang dapat menyaring sebagian besar metabolit sekunder yang terkandung dalam serbuk simplisia, seperti menggunakan etanol 70%. Selanjutnya evaporasi. Kumpul semua maserat, kemudian uapkan dengan penguap vakum atau penguap tekanan rendah. Dapat juga menggunakan rotavator hingga diperoleh ekstrak kental. Di sebelah adalah contoh alat rotavator. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.